Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arifin, mahasiswa Unusida tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan pitch deck UMKM Sambal Ibu saya untuk mata kuliah Technopreneurship yang diajar oleh dosen Bapak Ahmad Muflik, Eskom, Mkom. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM Sambal Ibu sendiri. Nah, di sini latar belakangnya Sambal Ibu, yaitu Indonesia terkenal atau dikenal dengan keanekaragaman kulinernya, dan sambal adalah bagian tak terpisahkan dari makanan sehari-hari. Namun, tidak semua orang memiliki waktu atau kemampuan membuat sambal yang autentik. Ingat ya, autentik. Sibu atau Sambal Ibu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban akan sambal praktis, higienis, dan bercita rasa autentik khususnya. Kebutuhan akan sambal praktis, higienis, dan bercita rasa rumahan yang mengangkat nilai-nilai keluarga, tradisi, dan cinta dalam masakan, khususnya masakan ibu. Hadirnya Sibu atau Sambal Ibu sebagai solusi inovatif untuk saat ini. Latar belakang selanjutnya yaitu pentingnya sambal dalam budaya makanan Indonesia. Nah, karena sambal sendiri adalah warisan rasa Nusantara. Kemudian yang pertama adalah sambal adalah pelengkap wajib dalam hampir setiap makanan Indonesia, khususnya masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur. Terlebih, lebih dari sekedar saus pedas, sambal mencerminkan kearifan lokal, budaya, dan selera daerah masing-masing. Kemudian yang latar belakang selanjutnya yaitu kebutuhan akan sambal praktis, higienis, dan bercita rasa rumahan. Nah, di sini untuk tantangan konsumen saat ini yaitu gaya hidup modern menuntut kepraktisan dalam konsumsi makanan. Nah, khususnya untuk Gen Z sama Gen Alpha. Kemudian banyak yang produk sambal instan. Nah, di sini banyak sekali sambal-sambal instan yang berseliweran karena mengandung bahan pengawet salah satunya. Karena tidak ada barang yang diolah homemade yang bisa tahan sampai 5 minggu, 6 minggu, bahkan bulan-bulanan. Itu pasti akan mengandung bahan pengawet yang kurang higienis untuk tubuh kita. Kemudian kurang higienis tadi, rasa tidak autentik atau terlalu generik, sangat biasa. Kemudian hadirnya Sibu atau Sambal Ibu sebagai solusi inovatif. Nah, untuk solusinya hadirnya Sambal Ibu atau Sibu, yang pertama menyediakan sambal bercita rasa rumahan dengan kemasan sangat modern. Kemudian dibuat secara homemade, buatan sendiri, tanpa bahan pengawet tentunya, dan sudah berstandar PIRT atau pangan industri rumah tangga. Nah, yang selanjutnya menggabungkan kelezatan tradisional dengan teknologi distribusi digital. Di sini selain latar belakang, kita juga menggunakan ringkasan eksekutif yang utamanya atau Sambal Ibu atau Sibu lebih dikenalnya adalah sebuah startup UMKM berbasis teknologi yang memproduksi dan memasarkan sambal rumahan khas Nusantara dengan kualitas premium dan sentuhan cita rasa masakan seorang ibu. Nah, di sini sambal rumahan yang sangat-sangat premium. Nah, sangat premiumnya di sini adalah sambal khas pedesaan atau sambal khas bukan daerah perkotaan juga yang memiliki kualitas sangat premium. Di sini juga pemesanan sangat mudah, pemesanan bisa secara datang ke toko atau offline, atau bahkan melalui e-commerce dan pemesanan online di toko-toko media online. Kemudian di sini juga ada nilai di sini nilai Sibu atau Sambal Ibu sendiri terkesan autentik, emosional, bernuansa tradisi desa dan khas olahan ibu. Nah, kenapa dinamakan Ibu tadi? Karena di sini ada khas atau nilai autentik dari olahan ibu yang sangat mengemosionalkan ketika makan. Pasti mengingat masakan ibu. Kemudian masalah dan peluang. Di balik kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sambal, terdapat celah besar di pasar, yaitu banyaknya produk sambal instan yang tidak sehat, tidak autentik, dan tidak higienis. Di sisi lain, tren konsumsi makanan rumahan dan dukungan terhadap produk lokal semakin meningkat, khususnya di UMKM Sambal Ibu. Disinilah Sibu atau Sambal Ibu hadir sebagai solusi yang menjawab kebutuhan tersebut. Nah, di sini dari range tahun 2022 sampai 2024 sangat signifikan untuk pengolahan atau pendistribusian peluang di Sambal Ibu. Untuk masalahnya dari 2022 sampai 2024 itu sangat turun sekali karena hadirnya Sambal Ibu dari tingkat
ketidakhigienisan, sering menggunakan sambal olahan dan berpengawet, menjadi sambal yang homemade atau otentik buatan sendiri tanpa bahan pengawet dari tahun 2022 sampai 2024 sangat pesat sekali. Kemudian untuk analisis pasar di sini saya menggunakan range tahun di bawah 20 tahun sampai 45 tahun. Nah, di sini ada konsumen sama segmentasinya. Untuk konsumen di bawah 20 tahun ke bawah itu sangat-sangat rendah sekali untuk kecintaannya pada sambal. Untuk umur 25 sampai 45 tahun itu sangat suka sekali dengan sambal. Karena kenapa? Di umur 25 sampai 45 tahun itu adalah gen-gen milenial yang masa kecilnya sudah kenal dengan sambal. Untuk anak sekarang Gen Z atau Gen Alpha itu sangat tidak kenal dengan sambal. Makanya kenapa Sibu hadir di pasaran atau pangsa pasar saat ini. Karena ingin mengenalkan Gen Z dan Gen milenial untuk kecintaannya pada cita rasa khas Nusantara. Seperti itu. Nah, untuk produk dan layanan di sini Sibu menawarkan lebih dari sekedar sambal. Kami menghadirkan cita rasa rumahan dalam berbagai varian produk dan layanan yang dirancang untuk kenyamanan konsumen modern, khususnya gen-gen saat ini Gen Z dan Gen Alpha. Nah, di sini kita memiliki produk yaitu sambal botol. Nah, kenapa kita menggunakan botol kaca? Itu karena nilai kehigienisan sangat dijaga. Di sini kita punya varian terasi, bawang, hijau, cumi, pete, dan lain sebagainya. Selain botol, kita juga menggunakan saset. Sasetnya itu juga plastik yang sangat higienis sekali dalam pengolahannya. Kemudian digunakan untuk paket oleh-oleh daerah atau khususnya khas Sidoarjo. Untuk layanan sendiri kita menggunakan website pemesanan, e-commerce tadi. Kemudian langganan sambal bulanan dari toko-toko sekitar, UMKM sekitar, atau toko-toko yang menjual dagangan-dagangan baik sayuran dan lain-lain, itu pasti akan menjual sambal ibu. Kemudian untuk paket hampers custom. Nah, untuk yang digunakan untuk ciri khas oleh-oleh khas Sidoarjo. Kemudian untuk business model kanvas, ringkasan visualnya adalah model bisnis ibu atau sambal ibu dirancang untuk menjangkau konsumen secara efektif, menciptakan nilai, dan memastikan operasional berjalan secara efisien. Yang pertama yaitu kita menggunakan segmen pelanggan, value proportion, sama channel. Untuk yang kedua, kita menggunakan revenue stream, struktur biaya, sama yang terakhir, kita menggunakan aktivitas kunci, mitra dagang, dan sumber daya masyarakat. Untuk strategi digital marketingnya kita ada 4. Yang pertama sosmed, search engine, user generated content atau UGC, search network. Yang pertama adalah kita menggunakan sosmed. Selain untuk Gen Z sama Gen milenial Gen Z sama Gen Alpha itu sangat tren sekali dengan sosial media, khususnya Instagram, TikTok sama Facebook, khusus branding dan interaksi. Kemudian untuk yang kedua search engine kita menggunakan web SEO sama katalog digital. Nah, ketika kita atau konsumen mencari sambal ibu, lebih khususnya Sibu, kita akan muncul paling atas, Sibu, sambal ibu olahan khas ibu, sambal khas Nusantara. Kemudian di search generate kontennya kita menggunakan influencer-influencer yang lagi naik daun sama tim-tim kita. Kemudian yang terakhir search network atau kita menggunakan sering Facebook sama Google Ads. Nah, untuk rencana operasional sendiri, untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk, Sibu atau sambal ibu menerapkan sistem operasional yang terstruktur dan efisien dari produksi hingga distribusi. Nah, di sini kita ada 4 rencana operasional. Yang pertama ada produksi kita 3 kali seminggu. Nah, plus dapur sudah bersertifikat PIRT. Kemudian untuk distribusinya kita menggunakan CNE, secepat, sama pengiriman lokal. Nah, jadi untuk kalau mau beli bisa lewat online, pasti akan lewat CNE sama secepat. Untuk pengiriman lokal biasanya kita bisa pakai menggunakan aplikasi ojek online. Kemudian untuk jam kerja, di sini kita jam kerjanya Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore, jam 17.00. Untuk hari minggunya kita freekan, kita istirahatkan karyawan sama anggota-anggota kita biar ada jeda istirahat 1 hari. Untuk SOP-nya yang paling penting adalah SOP, yaitu yang pertama higienitas. Karena tidak higienitas pasti kesannya akan jorok sekali. Kita mengutamakan higienitas.
Kemudian kontrol rasa itu sangat penting dan sanitasi yang bagus. Kemudian proyeksi keuangan dalam 1 tahun. Nah, di sini untuk komponen bulanan sama tahunan, kita penjualan rata-rata dari bulanan kemungkinan karena penjualan kita atau sampel kita khas dan sangat enak sekali, makanya tingkat bulanan kita itu hampir 15 juta. Kemudian tahunannya kurang lebih 180 juta. Ini untuk tahunan yang dihitung dalam 12 bulan. Karena penjualan kita tergantung produk sih, berapa milinya itu pasti mempengaruhi penjualan setiap masing-masing produk. Untuk biaya produksinya sendiri, biaya operasional sama biaya pemesanan. Nah, dari 4 komponen tadi kita memiliki laba bersih kurang lebih 48 juta dalam 1 tahun. Itu sudah terkulang cost dan lain-lain, pajak dan lain-lain. Oke. Untuk risiko dan mitigasi di sini ada risiko yaitu penurunan permintaan musiman karena sambal, makanya kita selalu mengevaluasi dan mengupdate produk kita akan mengatasi risiko tersebut. Kemudian komplain rasa dan kualitas, gangguan logistik, persaingan harga produk serupa, sama perubahan regulasi pangan. Nah, yang terakhir mitigasi, promosi building dan paket spesial, sama quality control yang terjaga, sama jaminan yang uang kembali. Kemudian diversifikasi jasa pengiriman yang aktual dan tepat. Kemudian diferensiasi kualitas dan storytelling brand yang sangat bagus. Kemudian yang terakhir adaptasi cepat dan konsultasi regulasi UMKM sekitar. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You